Bab 61. Adegan ini juga menarik perhatian banyak orang di jalanan. Hendra menghampiri Wira dan berkata, "Di Wira, tidak boleh menyentuh wanita sial itu. Kamu bisa mati." Wira kebingungan lalu bertanya, "Wanita sial apanya?" "Nona besar keluarga Wibowo." Sambil menunjuk ke arah kereta kuda, Hendra berkata dengan suara pelan, "Dia sudah pernah menikah 3 kali. Usia pernikahannya tidak pernah lewat dari sebulan. Suaminya selalu meninggal dengan cara yang misterius. Ada yang mengatakan dia adalah wanita setan yang menghisap energi vital pria. Setiap pria yang bersentuhan dengannya akan mati." Wira tidak percaya. "Sesial itukah? Jangan pernah menyentuhnya. Di luar sana banyak wanita lain. Kalau punya uang, wanita mana yang tidak mau mendekat?" Ekspresi Hendra sangat khawatir. Dia memperingatkan Wira karena takut setelah Wira meninggal, dia tidak akan pernah bisa membeli gula kristal lagi. Selain itu, dia juga takut Wira akan bekerja sama dengan keluarga Wibowo. Jika bisnis gula kristal sampai direbut oleh mereka, dia tidak akan bisa merebutnya kembali. "Terima kasih atas peringatannya, Tuan Hendra." Wira naik ke kereta kudanya, lalu menatap Hendra dengan tatapan berbinar. "Tuan Hendra, apa kamu masih mengutus orang untuk membuntutiku?" "Tidak mungkin, waktu itu cuma salah paham. Kamu jangan berpikir sembarangan," ucap Hendra seraya melambaikan tangannya. Danu mengendarai kereta sementara Wira duduk di dalamnya. Mereka meninggalkan pasar barat dan baru saja mencapai sudut jalan ketika Gandhi datang tergesa-gesa. "Tuan, ada masalah serius. Orang-orang dari tim penjual ikan dipukul oleh Handoko. Dodi dan Sodi melakukan perlawanan, tapi mereka semua malah ditangkap oleh Eko dan anak buahnya. Danur membawa surat pengaduan yang Anda tulis dan pergi ke pengadilan untuk melaporkannya. Dan para petugas polisi itu, bahkan kakakku juga tidak bisa menghentikannya." "Kapan ini terjadi?" Wajah Wira memucat. Dia mengira Eko adalah satu-satunya yang terlibat di balik layar di pasar ikan. Tetapi ternyata ada juga petugas polisi. Meskipun petugas polisi tidak memiliki pangkat resmi, mereka memiliki pengaruh di hadapan bupati. Otoritas bupati sangat bergantung pada dukungan dari penegak hukum. Beberapa pejabat berpengaruh di kabupaten menggulingkan posisi bupati dengan mengandalkan koneksi dari para penegak hukum ini. Meskipun menggugat seorang petugas patroli itu kemungkinan besar bisa sukses, tetapi kemungkinan untuk berhasil menggugat seorang polisi itu sangat kecil. Yang lebih penting lagi, dalam surat gugatan itu tidak ada mengungkit nama Pak Rangga sama sekali. Apa Danur sudah gila? Kenapa dia nekat sekali menggugat seorang polisi? Apa tubuhnya yang lemah itu sanggup menahan pukulan sebanyak 40 kali? Sekarang sudah hampir 2 jam. 2 jam yang lalu, Dodi melihat kereta kosong dengan antusias. "Bisnis ini sangat bagus. Semua ikan kita terjual habis. Hari ini kita mendapatkan 34.000 gabak." Danur mendongak dan berkata, "Semua ini karena kehebatan Kak Wira. Dia menciptakan teknik menangkap ikan dengan busur, sehingga semua ikan kita tetap hidup. Siapapun yang datang ke pasar ikan akan membeli ikan dari kita terlebih dahulu." Beberapa pemancing lain juga datang untuk membeli ikan. Mereka ingin mencuri ilmu tentang cara mengikat ikan. Namun rahasia terbesar dari cara mengikat ini adalah harus mengikat ikan 2 kali dengan selang waktu 2 jam di antara keduanya. Cara ini tidak bisa terlihat hanya dengan membeli ikan. Sony diam-diam memperhatikan rombongan Handoko. Merasa ada yang tidak beres dengan mereka hari ini. Sepertinya mereka tampak sangat yakin bahwa tim penjual ikan akan kalah. Sebagai pemimpin tim ini, pekerjaan sehari-hari Sony lebih sedikit, tetapi dia harus lebih banyak menggunakan akalnya. Dia selalu memperhatikan bagian yang kemungkinan akan terjadi kesalahan dan memikirkan solusinya. Anggota tim penjual ikan justru sangat bersemangat dan bersiap untuk membereskan kendaraan mereka dan kembali ke desa. Saat ini ada 3 gerobak keledai, sehingga mereka bisa pergi bolak-balik hingga 15 km setiap harinya. Setelah pulang ke desa, mereka bisa menikmati 2 hidangan daging. Tidak perlu diragukan lagi betapa bahagianya hidup ini. Begitu pula dengan Gabrata 3 bersaudara. Sebelumnya, mereka mengalami kekurangan gizi karena belajar seni bela diri. Namun, sekarang mereka sudah mendapatkan cukup protein dan kekuatan mereka semakin bertambah. Ketika tim penjual ikan baru saja hendak pergi,
Sony, Dodi, apa aku menyuruh kalian pergi? Tiba-tiba Handoko muncul dengan sekelompok perusuh di belakangnya. Sony mendekat dan mengerutkan kening. Handoko, apa yang kamu ingin lakukan? Mau bertarung? Maju saja semuanya kalian, aku sendirian saja sudah cukup untuk menghadapinya. Dodi tertawa sinis, lalu dia maju sambil menggenggam tinjunya. Bahkan tulang-tulang di seluruh tubuhnya berderak. Brata 3 bersaudara, tim menjual ikan, dan Danur yang usianya paling muda juga ikut maju. Setelah melengsarkan budi, Wira juga menyemangati semua warga desa di rapat besar. Tim menjual ikan sama sekali tidak takut lagi terhadap preman lokal seperti Handoko ini. Mereka semua bahkan sangat merendahkannya. Bab 62. Ayo saja kalau mau berkelahi, kami tidak takut. Bunuh semua orang kampungan ini. Begitu perintah Handoko dilontarkan, belasan anak buahnya langsung maju, seakan-akan telah lupa seberapa mengenaskannya mereka saat dipukuli Dodi waktu itu. Cari mati. Seketika Dodi menyerbu ke arah para kerumunan itu. Handoko yang menjadi sasaran pertama terjatuh setelah terkena pukulannya. Meskipun terlihat ketakutan, anak buah Handoko tetap saja nekat menyerang Dodi. Berani-beraninya menyerang orang dusun Darmadi. Ayo, semuanya hajar perusuh ini. Anggota tim menjual ikan beserta Brata 3 bersaudara mengambil tongkat dan menerjang ke arah lawan. Hentikan! Sony mencegah mereka semua. Kelihatannya ada yang tidak beres dengan mereka. Jangan bertindak gegabah. Mereka tidak membawa senjata, jadi pasti tidak akan bisa melukai Dodi. Ya, ada yang tidak beres dengan mereka. Mari kita tahan dulu diri dulu dan lihat apa yang akan terjadi nanti, saran Gavin. Dia juga menyadari bahwa perusuh-perusuh ini berperilaku aneh hari ini. Sebelumnya, orang-orang ini selalu patuh dan bersikap ramah ketika bertemu dengan Dodi. Namun, hari ini mereka terlihat sengaja mencari masalah. Meskipun tim penjual ikan sangat marah saat ini, mereka tetap menunggu sambil memegang tongkat. Semua orang tahu jelas dengan kemampuan Dodi. Tanpa senjata, orang-orang ini sama sekali bukan tandingan Dodi. Bum, bum, bum. Dodi melancarkan serangan bertubi-tubi. Aduh, Beberapa saat kemudian, Handoko beserta para anak buahnya terkapar di tanah sambil merintih kesakitan. Sekelompok pecundang. Belum cukup ya dipukul sebelumnya, sekarang minta dipukul lagi. Dodi menghentikan serangannya dan berdiri dengan gagah. Saat ini tiba-tiba terdengar teriakan. Ada yang membunuh orang. Orang dusun Darmadi membunuh orang. Ayo cepat lihat. Para pengunjung dan penjual ikan di pasar ikan itu langsung berkerumun karena penasaran. Beberapa pesuruh itu memejamkan mata mereka sambil terkapar di tanah dan pura-pura meninggal. Dodi langsung panik dan berteriak. Bicara sembarangan apa kalian? Siapa yang membunuh orang? Aku cuma menggunakan sedikit tenagaku. Sama sekali tidak membunuh mereka. Sony mengerutkan keningnya dan menatap orang yang berteriak. Firasatnya mengatakan bahwa orang-orang ini ingin memperkeruh situasi. Tim penangkap ikan juga merasakan ada yang tidak beres. Siapa yang membunuh orang di sini? Tangkap mereka segera. Terdengar teriakan yang sangat tegas saat Eko berjalan menuju tempat kejadian dengan langkah cepat, diikuti oleh 7 polisi lainnya. 8 orang itu mengeluarkan pisau panjang. Mata pisau yang berkilauan membuat semua orang bergidik, sehingga kerumunan itu pun langsung berhamburan. Eko dan anak buahnya mengepung Dodi sambil berkata, dari mana datangnya pengacau ini? Berani-beraninya melakukan kekerasan di siang bolong begini. Bukan aku yang melakukan kekerasan. Mereka sendiri yang datang untuk mencari masalah. Aku hanya membela diri. Dodi menatap pisau panjang itu dengan perasaan waspada. Tetapi dia merasa tidak takut. Tuan Eko, kami adalah kelompok buruh yang bekerja dengan jujur di pasar ikan. Ketika bertemu dengan preman ini tadi, kami dipukuli hanya karena kami tidak tersenyum kepadanya. Handoko memohon sambil meneteskan air mata. Kamu bilang aku preman? Saking kesalnya, Dodi sampai tidak bisa bereaksi. Belum pernah dia bertemu dengan preman yang begitu mahir dalam memutarbalikkan fakta.
Bahkan ada beberapa penjual dan pengunjung di pasar ikan lainnya yang mendukungnya. Benar, kami tadi juga melihat Dodi yang memukul orang duluan. Dia bahkan bilang mau ambil keuntungan dari mereka. Kalian? Ingin sekali rasanya Dodi menyerang orang ini. Jelas sekali mereka semua sedang berbohong. Berani-beraninya kamu melakukan kejahatan di depan aparat penegak hukum. Tangkap dia. Eko berteriak sambil mengayunkan pisaunya. Ketujuh polisi lainnya juga mengerumuni Dodi sambil memegang pisau. Saat ini dahi Dodi mulai berkucuran dengan keringat dingin. Bab 63. Bilah pisau yang berkilauan membuat seluruh anggota tim penangkap ikan menjadi pucat. Mereka semua menatap Sony dan bersiap-siap untuk bertindak jika dia memberi aba-aba. Coba saja turun tangan. Tuan Eko akan menangkap kalian semua dan memenjarakan kalian. Handoko yang tergeletak di tanah melihat mereka dengan penuh harap. Jangan ada yang menyerang. Sony menggertakkan giginya dan mengepalkan tinju. Jika mereka menyerang aparat hukum, kejadian ini akan menjadi masalah besar. Dodi terdesak hingga tidak bisa mundur lagi. Dan Nur yang usianya paling muda di antara semuanya melemparkan sebuah tongkat ke arah itu. Shh. Dodi mendengar suara angin dan menangkap tongkat yang dilemparkan kepadanya dengan gesit. Lontang. 8 orang polisi yang memegang pisau itu terpaksa menghindar. Salah satu petugas berteriak dengan marah. Siapa yang melemparkan tongkat itu? Danur bersembunyi di antara kerumunan tim penangkap ikan karena dia adalah yang paling kecil di antara mereka dan tidak ada yang memperhatikannya. Eko berteriak dengan tegas. Zabran, kamu sudah ditangkap polisi. Apa kamu masih mau memberontak? Aku... Dodi merasa ragu-ragu. Dia ingin melemparkan tongkat itu, tetapi dia takut tidak ada senjata lagi untuk melindungi diri. Sony merenung sejenak sebelum melangkah maju. Tuan Eko, aku ini orang yang sederhana. Orang yang menjadi temanku akan mendapat uang dariku. Tapi kalau menjadi musuhku, aku akan menghabisinya. Apakah Tuan Eko mau menjadi temanku atau mau menjadi musuhku? Hebat sekali kamu. Berani-beraninya mengancam pejabat. Besar sekali nyalimu. Tangkap mereka. Tuan Eko yang sedari tadi mengernyit, tiba-tiba tatapannya tampak berbinar. Dia menempatkan pisau panjang di leher Sony. Kenapa bisa begini? Bila pisau itu sangat dingin hingga menusuk tulang. Meskipun merasa takut, Sony lebih bingung dengan situasi saat ini. Baru beberapa hari yang lalu, dia melihat Wira meyakinkan Jamadi dengan kata-kata yang serupa. Menurut tebakannya, niat Eko melakukan semua ini juga hanya demi uang. Setelah mengucapkan perkataan itu dan memberikan uang kepada mereka, Eko berserta anak buahnya seharusnya akan mundur. Padahal semua yang dilakukannya tadi sama persis dengan yang dilakukan Kak Wira. Namun, kenapa hasilnya begitu berbeda? Kedua tangan Sony diborgol. Eko berbalik menatap Dodi dan berkata, Zabran, kalau kamu masih menolak untuk ditangkap, aku akan menyuruh pemanah untuk datang. Mendengarnya, Dodi merasa makin ragu. Dia takut Eko akan memanggil pemanah dan menembak mereka. Jadi, Sony segera meyakinkannya. Dodi, cepat lepaskan tongkatmu. Ikut mereka ke kantor kabupaten. Kita tidak takut menghadapi pengadilan. Dodi melepas tongkatnya dan pasrah diborgol oleh para polisi. Eko dan ketujuh orang lainnya menahan kedua orang itu dan pergi. Sementara itu, Handoko dan rombongannya bangkit dengan senang hati. Berani melawan kami? Tunggu dihabisi saja kalian. Handoko melihat para tim penangkap ikan itu dengan tatapan merendahkan dan berkata, mulai sekarang, ikut aturan dan beri kami 30% komisi. Kedua orang itu akan dilepaskan setelah beberapa waktu. Kalau tidak, jangan berharap bisa menjual seekor pun ikan di pasar ikan ini. Oh, satu hal lagi. Di belakang Tuan Eko, ada kepala kepolisian Pak Rangga. Aku tahu kalian suka mengadu. Jadi, silakan saja ke kantor kabupaten dan lihat
Apakah kalian bisa masuk ke sana? Sekelompok orang itu pergi dengan bangga. Belasan orang tim penangkap ikan berdiri terpaku di pasar ikan. Kita adukan saja ke pengadilan. Waktu itu, Budi juga dipenjara. Ini membuktikan bahwa bupati kita adalah orang yang adil. Gavin mengulurkan tangannya dan berkata, berikan surat gugatan itu padaku. Aku akan pergi mengajukan pengaduan ke pengadilan. Kak Gavin, aku saja yang pergi. Kak Gandhi, aku saja. Gandhi dan Ganjar saling berebutan ingin pergi mengajukan pengaduan. Seorang anggota tim penangkap ikan mengeluarkan selembar kertas pengaduan dengan gemetar dan menyerahkannya kepada 3 orang tersebut. Ini adalah surat pengaduan yang ditulis oleh Wira sebelumnya demi mencegah Eko dan Handoko bertindak sembarangan. Mereka sudah mengajukan pengaduan terhadap Budi sebelumnya. Jadi, semua orang tahu tentang aturan membunyikan gendang di depan pengadilan, yaitu harus dipukul 40 kali sebelum mengajukan pengaduan. Orang yang berjaga di depan pengadilan itu adalah kaki tangan Eko. Hanya dengan memberikan sejumlah uang kepada mereka, penjaga itu pasti akan langsung menghabisi orang yang berani mengajukan pengaduan. Aku adalah yang tertua, jadi seharusnya aku yang pergi. Setelah mendorong kedua adiknya, Gavin meraih surat pengaduan itu dengan wajah tegas. Tiba-tiba, Danur yang paling muda di antara semuanya muncul dan membawa surat pengaduan itu dan berlari. Kak Wira adalah orang dari Dusun Darmadi. Jadi, orang dari Dusun Darmadi yang seharusnya mengajukan pengaduan ini. Aku tidak hanya akan mengadukan Handoko dan Eko, tapi juga Pak Rangga. Bab 64. Jerit tim penangkap ikan dengan kaget. Tidak ada yang menyangka bahwa Danur begitu nekat. Dia bahkan berani mengadukan Pak Rangga. Gandhi, cari Kak Wira. Aku akan pergi ke pengadilan untuk mengatur agar penjaganya bisa memberi keringanan pukulan. Gavin memberikan instruksi sebelum mengejar Danur. Penjaga pintu pengadilan akan memperlakukan orang dengan berbeda sesuai dengan imbalan yang diterima. Jika diberi sogokan, mereka hanya akan berpura-pura memukul orang yang mengadu. Namun, jika tidak diberi sogokan, mereka akan memukul pengadu dengan keras. Danur berlari sepanjang jalan ke pengadilan dan langsung menuju ke gendang pengaduan. Ekspresi 2 penjaga gerbang pengadilan sontak berubah. Mereka langsung menahan Danur dengan pedang mereka. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, Gavin menghalangi dan menahan tangan mereka. Tuhan, mohon pengertiannya. Kami benar-benar dizalimi. Adikku masih muda dan tidak sanggup menahan pukulan. Tolong kalian bantu sampaikan kepada penjaga di dalam. Selanjutnya, uang 2.000 gabak disodorkan ke tangan para penjaga itu. Kedua penjaga itu saling pandang sejenak dan bergumam. Cukup bijaksana. Jangan khawatir, adikmu tidak akan mati karena pukulan. Gavin menghela napas lega. Tung, tung, tung. Di depan gendang pengaduan, Danur mengayunkan palu dengan kuat dan memukulnya. Seisi pengadilan menjadi gempar. Petugas pengadilan buru-buru keluar untuk mencari bupati. Ketika gendang pengaduan berbunyi, bupati harus naik ke ruang sidang. Ini adalah peraturan yang tegas. Sementara itu, di barak petugas di belakang pengadilan. Setelah mendengar suara gendang, Eko keluar dan melihat seorang pria paruh baya. Pak Rangga, para pengacau itu telah memukul gendang pengaduan. Apakah kamu sudah mengatur semuanya dengan baik? Salah satu dari 3 kepala kepolisian di pengadilan, Rangga Hamzah, mengenakan seragam berkerah hitam yang keren dengan tubuh yang tegap dan mata yang tajam. Eko yang bersikap misterius di hadapan para tim penangkap ikan tadi kini tampak merendahkan diri. Semua telah diatur sesuai permintaan Tuan. Baiklah, sudah cukup kalau begitu. Rangga memainkan cincin di ibu jarinya sambil berkata, ketika bupati masuk ke ruang sidang, mereka akan resmi ditetapkan sebagai pengacau. Eko mengerutkan kening dan berkata, Tuan, aku merasa agak bingung. Beberapa waktu yang lalu, bupati yang mengadili kasus mereka dan memihak kepada mereka. Sekarang,
kita malah mengubah status mereka menjadi pengacau. Bukankah ini sama saja menghina Tuan Bupati? Nanti Tuan Bupati akan marah. Rangga tersenyum sinis lalu berkata, Eko, ada berapa tuan di kantor kabupaten ini? Eko menjawab dengan gemetar, ada 3. Rangga menyipitkan mata lalu melanjutkan, siapa yang menentukan tuan mana yang paling berkuasa di sini? Eko merasa bahwa dia telah melihat rencana tersembunyi. Meskipun Bupati memiliki otoritas tertinggi, jika dia tidak dapat mengendalikan aparat penegak hukum, semua itu hanya akan sia-sia. Posisinya bahkan akan menjadi lebih rendah daripada wakil bupati dan wakil kedua. Dia tetap harus membiarkan bawahannya mendapatkan sedikit keuntungan agar semua orang rela bekerja keras untuknya. Rangga menghela napas. Tuan Bupati adalah sosok yang adil dan tidak memihak. Dia bahkan memenjarakan kepala desa demi para pengacau itu. Kalau Tuan Bupati adalah orang yang paling berkuasa di kantor kabupaten, maka kehidupan kita yang sejahtera akan segera berakhir. Aku mengerti. Eko mengangguk sambil tersenyum tipis, tetapi dia tampak khawatir saat berbalik. Ketika para penguasa bertarung, orang yang mendapat kesialan adalah para anak buahnya. Jelas sekali, ini adalah rencana yang dibuat wakil bupati untuk melengsarkan posisi bupati. Dia yang menyuruh Rangga untuk membuat skenario seperti ini. Tujuannya adalah untuk mempermalukan Tuan Bupati agar dia kehilangan wibawa di pengadilan. Pengacau dari Dusun Darmadi menjadi bidak bagi Rangga. Sementara itu, Handoko akan menjadi duri di mata Bupati. Seandainya Handoko tahu semua ini, dia pasti tidak akan terlibat. Namun, sekarang sudah terlambat untuk mundur. Kini, Handoko hanya bisa berharap Rangga dan Wakil Bupati akan berhasil. Begitu masa jabatan Bupati ini berakhir, maka dia akan aman. 1 jam kemudian, pengadilan dimulai. Iqbal, sang Bupati, mengenakan pakaian resmi berwarna hijau dan duduk tegak di atas panggung besar. Di sebelah kanan, ada sebuah meja kecil yang berisi perlengkapan tulis dengan Wakil Bupati yang duduk di depannya. Danur berlutut di lantai, diam-diam melirik Bupati dan Wakil Bupati dengan tubuh yang gemetaran tanpa henti. Dia selalu menantikan momen untuk mengajukan pengaduan seperti yang dijelaskan oleh Sony, dan hari ini akhirnya dia memiliki kesempatan itu. Ketika mendengar cerita mereka, Danur tidak merasa takut. Namun sekarang ketika dia berlutut sambil menatap Bupati, rasa khawatir tiba-tiba muncul di hatinya. Dia lebih takut dengan hukuman 40 pukulan yang akan dijatuhkan padanya karena memukul gendang pengaduan. Orang yang memukul gendang pengaduan di luar waktu pengadilan harus dihukum 40 kali pukulan. Saat melirik pemuda di bawah panggung, Iqbal mengeluarkan sebatang kayu putih untuk melemparkannya ke lantai. Peraturan ini dijalankan dengan sangat ketat. Jika ada yang memukul gendang pengaduan di luar jam pengadilan, akan dihukum dengan berat. 40 pukulan. Meski sudah mempersiapkan diri sebelumnya, Danur tetap merasa gugup. Wajahnya tampak pucat. Dia menggertakkan gigi dan sekujur tubuhnya terasa kaku. Bab 65. Melihat kayu putih yang dilempar oleh Bupati, tatapan kedua penjaga yang bertugas memukul pengadu menjadi berbinar. Mereka mengayunkan papan pemukul secara bergantian. Kayu yang dilempar oleh Bupati ada 3 macam, yaitu kayu putih, kayu merah, dan kayu hitam. Warna putih menandakan hukuman seadanya, warna merah menandakan harus dihukum berat, dan warna hitam berarti harus dipukul sampai mati. Ini adalah peraturan untuk pukulan di pengadilan. Jika Bupati telah mengeluarkan kayu berwarna hitam, bahkan diberikan sogokan sekalipun, para penjaga itu tetap harus menghukumnya dengan berat. Plak, plak. Suara papan pemukul terdengar nyaring. Namun, Danur yang terbaring di tanah tampak sangat heran. Kenapa rasanya tidak sakit? Padahal pukulan itu terdengar begitu keras, tapi bokongku tidak terkena pukulannya. Tuan Bupati sangat murah hati karena melemparkan tongkat putih, ditambah lagi
ada yang memberi uang sogokan. Tapi anak ini benar-benar bodoh. Kalaupun tidak terasa sakit, seharusnya dia tetap berteriak. Kalau tidak berteriak, orang lain akan mengatakan bahwa pukulan kita hanya pura-pura. Pukul dia sekali, dia pasti akan berteriak. Dua pemburu tersebut saling pandang, lalu papan pemukul mereka jatuh di bokong Danur. Ekspresi Danur berubah drastis. Dia berteriak dengan menyedihkan. Begini baru benar. Kalau kamu tidak berteriak, semua orang akan mengira pukulan kami ini hanya pura-pura. Kedua penjaga itu mengangguk pelan. Papan pemukul itu terus diayunkan. Jika Danur tidak berteriak, mereka akan memukulnya sekali. Setelah dipukul 3 kali berturut-turut, Danur juga mulai mengerti maksud penjaga ini. Dia berteriak dengan sangat mengenaskan. Demikianlah, 40 pukulan telah berlalu. Iqbal mengetuk meja dengan papan kayu dan bertanya, "Siapa kamu? Hal apa yang kamu mau adukan?" "Nama saya Danur. Saya adalah penduduk desa Pimola, Dusun Darmadi. Saya mau mengadukan bahwa polisi bernama Rangga dan Eko bersekongkol dengan Handoko yang ada di pasar ikan." Danur yang gemetaran mengangkat surat pengaduan dengan hati-hati menjelaskan rincian kasus tersebut. Dia sudah mendengar cerita Sony tentang bagaimana dia pergi ke pengadilan kabupaten untuk melaporkan Budi berulang kali. Jadi, Danur sudah tahu bagaimana cara mengajukan pengaduan. "Desa Pimola, Dusun Darmadi." Iqbal mengernyit dan memandang ke arah Wakil Bupati Radit dengan tatapan tajam. Sebagai orang yang berpengalaman dalam birokrasi pemerintahan, tentu saja Iqbal langsung mengerti semua rencana di balik semua ini. Dia sudah sering mendengar bahwa Radit mengendalikan bupati sebelumnya dan berkuasa di kantor kabupaten ini selama 2 tahun. Kini, dia bahkan mau menekan Iqbal. Radit hanya tersenyum dan mengangguk, seolah-olah tidak tahu apa-apa. "Orang-orang ini adalah kerabat dari Tuan. Pantas saja nyali mereka sebesar ini. Beberapa waktu yang lalu, mereka melaporkan kepala desa dan sekarang mereka datang untuk melaporkan petugas patroli dan petugas polisi. Kalau Radit berani berbuat seperti ini, dia pasti sudah punya rencana yang matang untuk menghancurkan reputasiku." Sorot mata Iqbal tampak dingin ketika berkata, "Pelayan, panggil Rangga, Eko, dan Handoko." Petugas pengadilan langsung bergegas keluar. Beberapa saat kemudian, Rangga, Eko, dan Handoko telah tiba. Danur melihat ketiga orang itu sambil menggertakkan giginya. Iqbal kembali berkata, "Rangga, Eko, dan Handoko, Danur dari Dusun Darmadi mengajukan tuntutan terhadap kalian atas dugaan keterlibatan dalam aksi premanisme, pemerasan tanpa izin, dan mengambil 2 hingga 3 kali lipat dari pajak yang seharusnya dikumpulkan oleh pemerintah. Apa kalian ada pembelaan?" Rangga berlutut di lantai dan berkata dengan tegas, "Tuan, ini hanya fitnah. Silakan minta bukti darinya. Kalau tidak, ini namanya pencemaran nama baik." Eko juga berkata dengan wajah sedih, "Tuan, saya telah melakukan patroli di pasar ikan selama bertahun-tahun dengan sungguh-sungguh. Saya tidak pernah mengambil sepeser pun dari pedagang. Tuan, silakan memanggil pedagang lainnya untuk diinterogasi dan memastikan bahwa saya tidak bersalah." "Benar, Tuan, ini adalah fitnah." Handoko berkata dengan nada sedih dan marah. "Saya adalah pekerja di pasar ikan. Tetapi setelah dianiaya oleh para pengacau ini, kalau bukan karena Tuan Rangga dan Tuan Eko, saya mungkin sudah mati diserang oleh mereka. Tuan, tolong berikan keadilan kepada saya." "Kalian berdua berbohong. Jelas-jelas kamu ini preman di pasar ikan. Dan kamu ini pendukung mereka." Danur menunjuk ketiga orang yang menolak untuk mengaku itu dengan cemas. Padahal Sony mengatakan bahwa begitu dia menyerahkan surat gugatan, Budi langsung mengaku bersalah tanpa melakukan pembelaan apapun. Kenapa ketiga orang ini berbeda? "Harap tenang." Sambil menepuk meja, Iqbal menatap Handoko dengan senyum. "Tenang saja. Aku tidak akan melepaskan penjahat manapun, juga tidak akan sembarangan menjatuhkan tuduhan. Katanya, namamu ini Handoko ya?" "Benar, Tuan. Arti nama saya ini adalah tertinggi dan tersohor.
jawab Handoko dengan senang ketika melihat Bupati tersenyum padanya. Namun ekspresi Radit malah berubah drastis. Bra! Iqbal kembali menepuk mejanya dan melemparkan kayu berwarna hitam. Lalu dia berkata dengan ekspresi dingin. Berani-beraninya seorang rakyat biasa mengatakan dirinya adalah yang tertinggi di hadapan pengadilan. Pelayan, pukul 80 kali.